Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang anak-anak. Selamat wabarakatuh. siang, Selamat Bu. siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Wahyudi tolong dipimpin doa dulu. Sebelum melakukan kegiatan, malah berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Wahyu, Ya, Bu. Yesi. Hadir, Bu. Baik, sudah hadir semua. Nah, seperti biasa ya anak-anak ya, sebelum kita lanjut ke pelajarannya, kita bakal nonton video dulu ya. Silahkan disimak. Baik, dari video tadi, apa kira-kira pesan yang disampaikan dari Untuk belajar, Bu. ya, jangan pernah Yang menyerah dan jangan putus asa. Iya, benar itu nak, itu semua motivasi yang tidak kalian aja ya, untuk ibu juga pasti sama juga. Karena dalam hidup itu, seumur hidup kita itu adalah belajar. Ibu mau tanya nih, materi kita minggu lalu, itu tentang apa ya anak-anak ya? Analisis belahan dalam suatu produk, Bu. Iya, benar. Nah, analisis belahan dalam suatu produk kemarin sudah kita praktekkan dan kita terapkan pada Rockspan yang kalian buat. Jadi hari ini kita akan ke materi apa anak-anak? Mengevaluasi hasil pemeriksaan mutu jahitan busana dalam suatu produk, Bu. Iya, benar. Nah, karena hari ini kita teorinya adalah menganalisa proses pengawasan mutu pada suatu busana. Ibu mau kasih kalian dulu satu video, silahkan ditonton. Ini berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Halo teman-teman, sekarang saya berada di tempat stok bahan dari PT Hike Apparel Indonesia. Nah, di sini saya ingin menunjukkan. Nah, jadi di sini tersedia bahan woven dan bahan knitting. Tetapi kita juga terima bahan custom sesuai dengan spek yang kamu inginkan. Baik anak-anak, apa saja yang dilakukan tadi di video tadi? Pada video tersebut menjelaskan tentang proses produksi pada usaha busana. Baik, di sana tadi itu memang adalah proses produksi dari suatu busana. Yang paling penting dari proses produksi itu adalah pengawasan mutu, yang mana setiap bagiannya itu memiliki fungsinya masing-masing. Pada gambar pertama tadi yang kita lihat itu mbaknya itu masuk ke bagian bahan baku ya. Kemudian setelah masuk ke bahan baku ya, itu lanjut lagi di proses selanjutnya. Nah, untuk tahu lebih dalam lagi dari tadi, nah Ibu akan menjelaskan ya tentang quality control. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang mengevaluasi hasil standar mutu suatu jahitan. Yang mana standar mutu kualitas standar mutu jahitan itu masuk di KD 3.10, mengevaluasi hasil standar mutu jahitan busana pada suatu produk. Kemudian, KD prakteknya itu terdapat di KD 4.10, membuat laporan hasil evaluasi pemeriksaan mutu jahitan dalam suatu produk busana. Tujuan pembelajaran hari ini ya, yang mana pertama Ibu harapkan di sini kalian dapat mengidentifikasi pemeriksaan mutu jahitan busana dalam suatu produk dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, Ibu harap kalian dapat menguraikan langkah-langkah pemeriksaan mutu jahitan busana dalam suatu produk dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, Ibu harapkan kalian bisa menyimpulkan hasil dari pemeriksaan mutu jahitan pada suatu produk dengan baik dan benar. Baik, Ibu minta tolong Francisca, tolong dibacakan tujuan dari quality control.
Tujuan quality control adalah agar tidak terjadi barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang diinginkan. Tujuan dari quality control di sini adalah untuk menjamin mutu. Jangan sampai barang yang diproduksi itu tidak sesuai dengan permintaan konsumen ya. Yang artinya kualitas yang dihasilkan harus kualitas yang pertama. Yang ketiga ini itu adalah pemeriksaan sampel, yang mana itu sampel adalah contoh. Contoh itu bisa berupa produk yang akan dipesan oleh konsumen. Misalnya, konsumen itu memesan kemeja, berarti dari pihak garment itu mengirimkan contoh atau sampel kemeja yang diinginkan konsumen, beserta dengan modelnya ya nak ya. Kemudian yang kedua adalah proses pemeriksaan pada bagian potong ya. Nah, itu harus dicek kebenarannya jangan sampai salah dan berbeda dari pola. Baik, kita lanjut lagi. Baik, untuk yang ketiga, pemeriksaan pada bagian pusing ya. Di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk uji coba terhadap bahan baku itu menyusut atau tidak. Maka dicek sebelum dan sesudah. Baik, untuk pemeriksaan pada bagian jahit ya di sini meliputi proses dari pemeriksaan hasil cutting, itu dicek per item. Kemudian kita memeriksa lagi jumlah setikannya, sudah standar atau belum. Nanti kalau setikannya itu terlalu jarang, nanti kualitas jahitannya jadi terpengaruh ya. Kemudian model dan stylenya. Model itu adalah model dari busananya, misalnya menggunakan saku atau tidak menggunakan saku ya. Baik, kita lanjut. Untuk final audit yang dilakukan pada posisi garment dengan status produksi tertentu, itu artinya dalam produksi dalam jumlah besar biasanya. Kemudian yang bagian kedua itu melakukan kesesuaian pada jumlah pemesanan. Nah, kita cek lagi berapa pesanan dari konsumen dan warna apa yang diminta dan model seperti apa. Kemudian yang ketiga, dalam pemilihan atau pengambilan garment harus secara acak sesuai dengan statistika sampel ya, dengan sampel yang diberikan kepada konsumen. Baik, kita lanjut. Yang quality control, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Baik, silakan. Apa sih, Bu, tujuan dari pengendalian produksi atau production control? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Saya, Bu. Baik, silakan Francisca. Agar proses produksi atau proses pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, Bu. Ya, benar. Kemudian ya, ini ada tambahan sedikit dari Ibu mengenai jawaban Fransisa ya. Tadi dikatakan agar produksi berjalan dengan lancar. Kemudian di sini ya harus juga memenuhi standar target agar perusahaannya bisa untung. Kalau tidak memenuhi standar target, otomatis perusahaannya rugi. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Bu. Baik, silahkan Wahyu. Dalam proses quality control ada berapa jenis, Ibu? Baik, ada yang bisa bantu Ibu jawab? Ya, Bu. Silahkan Francisca. Dalam proses quality control terdapat 3, yaitu Fixed Goods Quality Control atau pemeriksaan bahan baku, Cutting Department Quality Control, dan In-Process Quality Control. Oke, baik. Di dalam ini ya, quality control itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, departemen untuk pengawasan bahan baku dari busana yang akan kita buat. Kemudian yang kedua adalah bagian cutting. Bagian cutting itu meliputi dari pembuatan pola sampai pengguntingan dan kundeling ya. Yang ketiga itu adalah dalam proses penjahitan ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ibu mau kasih kalian tugas LKPD. Baik, di sini jangan lupa kalian tulis nama kalian, kemudian kelasnya kelas berapa. Kemudian di sini perintahnya kalian diminta menganalisis video ya. Silakan kalian buka pada HP kalian masing-masing. Ini ada linknya, link YouTube-nya ya. Silakan ditonton. Kemudian kalian simpulkan merupakan kegiatan apa pada video tersebut. Kemudian ya, divisi ini memiliki tugas
Setelah kalian tahu ini kegiatan pada divisi apa, silahkan kalian uraikan tugas dari divisi tersebut. Ini yang nomor 1 ya, nomor 2-nya juga sama seperti ini. Ibu tunggu 10 menit yang kalian kerjakan ya. Baik, sudah 10 menit. Siapa yang sudah Udah, selesai Bu. tadi? Saya, Bu. Oh iya, baik. Francisca sama Yesi ya. Karena sudah semua, sekarang Ibu minta tolong siapa yang itu akan mempresentasikan hasil KPD nomor 1-nya. Francisca, silahkan presentasikan hasil analisis pada nomor 1. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya pada video nomor 1. Pada video tersebut merupakan kegiatan pada pemeriksaan pada bagian potongan atau cutting, yang mana proses pemotongan kain sesuai pola marker yang ada dan sudah dicek kebenarannya oleh bagian marker dan quality control cutting. Secara singkat, yang dilakukan oleh bagian quality control cutting adalah mengecek gelar kain, kain tidak gelombang, tidak melipat, kain bawah sampai atas harus sama. Untuk nomor 2, silakan Yesi, tolong dipresentasikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya pada video nomor 2, yang merupakan kegiatan pemeriksaan pada bagian jahitan dan final audit prosedur atau prosedur final audit, yang terdiri dari pemeriksaan hasil jahitannya, ukurannya, tiap tahapannya, dan proses jahitannya, yang harus baik dan rapi, serta tidak loncat-loncat. Ya, terima kasih Yesi. Baik. Setelah kalian ada yang presentasikan dari kalian, ya, itu Ibu lihat kalian sudah bisa menganalisis dari video yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya, setelah kita belajar nih panjang lebar hari ini, apa sih Nak kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Standar mutu jahitan adalah ukuran patokan standar terhadap kualitas mutu suatu produk. Jahitan mutu produk adalah kesesuaian ciri dan karakter produk yang dibuat, ciri dan karakter produk yang diminta, dan kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam kondisi tertentu. Baik, Ibu akan menambahkan sedikit kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, yang mana ya tujuannya di sini untuk pengawasan mutu jahitan, juga untuk memperoleh keuntungan yang fleksibel pada suatu garment atau usaha. Kemudian di sini untuk menjamin kepuasan pelanggan kita. Yang ketiga, untuk meraih keuntungan jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Supaya konsumen itu sekali pesan sama perusahaan kita itu tidak bosan dan tidak merasa tidak puas. Baik, setelah ini ya, Ibu punya satu post-test. Post-test ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan kalian dalam menangkap materi yang sudah Ibu sampaikan. Post-test yang Ibu sampaikan itu berbentuk kuisis ya. Link kuisis sudah Ibu share di grup kelas kalian. Iya, baik. Karena sudah dilihat, nah untuk mempersingkat ini pelajaran kita pada hari ini ya, Ibu akan mengingatkan kalian kembali untuk minggu depan. Karena minggu ini kita masih teori ya, berarti minggu depannya kita sudah praktek. Prakteknya itu ya, kita menganalisis mutu dari jahitan rok span kalian. Ya. Jangan lupa membawa peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam menjahit. Ya, apabila masih terjadi mutu yang tidak sesuai dengan standar, kita akan memperbaikinya. Baik, Wahyu, Baik, Bu. Ibu minta tolong kamu pimpin doa dulu untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata, apabila terdapat salah kata dalam Ibu pengajar, Ibu mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi